Baik, terima kasih Ustadz Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ustadz Hidayat Zakasih, yang saya muliakan Ustadzah Aini Aryani, para pemirsa sekalian, pemirsa Majelis Virtual Majalah Gontor yang ke-9, yang saya hormati juga para pemirsa, alumni, para wali santri, para kiai, para asatidz dan sebagainya yang pada siang hari ini menghadiri acara majelis virtual ini. Baik, izinkan saya men-share apa yang akan saya sampaikan, Ustadz Denny. Baik, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hidayat maupun Ustadzah ini saya kira tidak perlu saya tambahkan ya. Saya ingin menyampaikan dari sisi yang lain apa yang kami tulis dalam rangka menyambut Ramadan ya, yang insya Allah sebentar lagi, sekitar 20 hari lagi ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan Majalah Gontor yang sudah berkiprah kurang lebih 18 tahun ya. Bisa Pak Rus? Ya, tolong di next nih kalau saya yang next. Iya. Ini edisi perdana Majalah Gontor ya. Kita terbit Majalah Gontor tahun 2003. Ketika itu baru 10.000 eksemplar kita terbitkan. Kalau sekarang tadi sudah sampai kurang lebih 32.000 ya. Jadi perkembangan yang sangat luar biasa. Terus kan saat ini. Nah, ini saya kira penting untuk kita ketahui mengapa Majalah Gontor hadir di tengah-tengah masyarakat kita ya. Ini berawal dari hasrat atau keinginan para kiai di Pondok Modern Darussalam Gontor yang tertuang dalam keputusan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor untuk memperluas jangkauan dakwah dan tarbiyah kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua, landasannya adalah teman alumni Pondok Modern Gontor yang bergerak di bidang pers sepakat untuk membuat penerbitan majalah. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali alumni-alumni yang bergerak di bidang massa ya, baik cetak, elektronik maupun media online. Dan ketiga, Pondok Modern Gontor memiliki sumber daya, jaringan dan dukungan sangat luas dari berbagai kalangan Muslim, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Yang keempat, melahirkan sebuah gerakan atau harokah kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran dan jiwa Pondok Modern Darussalam Gontor yang dapat dan perlu diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini visi dan misi Majalah Gontor. Jadi kami di Jakarta maupun di pondok, teman-teman yang ada di pondok bekerja mengikuti visi dan misi ini. Ya. Yang pertama visi kita membangun peradaban Islam. Ya, ini visi Majalah Gontor, membangun peradaban Islam, termasuk pada acara siang hari ini adalah dalam rangka itu. Kemudian misinya yang pertama menegakkan akhlakul karimah dan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam. Yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan umat. Kita tahu bahwa Majalah Gontor ini kurang lebih dibaca 120.000 ya pembaca di seluruh Indonesia, jadi 32.000 eksemplar. Ini majalah yang paling besar ya, majalah terbesar yang terbit di Indonesia. Dengan tersebarnya majalah ini, maka secara tidak langsung majalah ikut meningkatkan kualitas pendidikan umat. Dan yang keempat, merekatkan umat, ukhuwah Islamiyah, dan yang kelima, membela kepentingan umat. Silakan next.
Nah, kita edisi Maret sekarang, edisi Maret 21 ini, sebagaimana biasa kita menjelang Ramadan, majalah Gontor akan menerbitkan tema yang berkaitan dengan Ramadan, karena ini sangat penting sekali ya, untuk memberikan warning kepada masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa Ramadan sebentar lagi tiba, sebentar lagi datang. Ya. Ini hasil dari rapat redaksi. Rapat redaksi itu setiap bulan ya, karena ini terbit setiap bulan, maka rapat redaksi berlangsung setiap bulan dan menentukan tema-tema apa saja yang layak untuk disuguhkan kepada masyarakat. Ya. Tentunya tema-tema yang menarik ya, berkaitan dengan aktualitas. Nah, di edisi Maret ini karena kita tahu bahwa Ramadan itu sebentar lagi datang, kita angkat edisi Maret tentang menyambut Ramadan. Kemudian seperti biasanya kita bagi-bagi lagi ya, laporan utama itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Lapor 1 misalnya itu sambut Ramadan dengan iman dan ilmu. Kemudian lapor kedua, puasa Ramadan di masa pandemi, tingkatkan iman dan imun. Yang ketiga, lapor 3, ibar Rasulullah dalam berpuasa dan menghadapi wabah. Kemudian kita lengkapi dengan wawancara. Kemudian wawancara yang edisi ini dengan Ustaz ini yang hadir pada siang hari ini. Ya. Ini tentang keutamaan ibadah Ramadan meski kita tinggal di rumah ya, karena kita sekarang di masa pandemi, meskipun kita tidak kemana-mana, stay at home misalnya, tapi tidak kehilangan makna aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Silakan Ustaz ini. Nah, ini laku 1 ya. Para pembaca yang mungkin sudah menerima edisi Maret ya, karena edisi Maret ini sudah terbit di awal bulan ya. Majalah Gontor terbit di awal bulan. Itu maka kalau sekarang sudah tanggal 23 berarti ini sudah terbaca ya oleh pembaca atau pelanggan majalah Gontor. Ini laku 1 ini kita menulis tentang hal yang perlu disiapkan ya menjelang Ramadan. Yang pertama tentu kita membersihkan hati kita, ya, bertobat kepada Allah, mohon istighfar, minta ampun, kemudian memaafkan pada sekitar, tetangga, orang tua, dan sebagainya, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Kemudian yang kedua, berdoa. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan, ya, sebagaimana telah Rasulullah ajarkan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita tahu bahwa puasa sebentar lagi, 20 hari lagi kurang lebih, tapi umur kita belum tentu sampai 20 hari lagi ya. Nah, itulah kita mohon kepada Allah semoga kita bertemu lagi dengan Ramadan kali ini. Dan yang ketiga, saya kira juga penting ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustazah Aini bahwa salah satu persiapan menyambut Ramadan adalah menghitung hutang puasa kita tahun lalu ya. Kalau kalangan pria, bapak-bapak mungkin nggak punya hutang ya. Tapi kini kalangan ibu-ibu ya, kalangan wanita yang biasanya punya hutang karena haid ya, atau karena nifas. Nah, ini kita harus bayar hutang kita sebelum puasa datang. Nah, mari kita berhitung diri ya. Sudah berapa hari kita puasa yang belum kita bayar ya, mumpung masih ada 20 hari lagi. Nah, kita hitung ini kapan kita harus puasa sehingga ketika memasuki bulan Ramadan tahun ini kita sudah tidak punya hutang lagi. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu kita persiapkan, saya kira menjaga kesehatan fisik ya. Ini apalagi sekarang di masa pandemi ya, kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan kita sehingga kita nanti memasuki bulan puasa dengan badan yang segar, jiwa yang segar, dan insya Allah jika sehat jiwa dan raga kita akan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, menyiapkan bekal ilmu. Nah, tadi ini sudah disampaikan oleh
Ustadz Hidayat maupun oleh Ustazah Aini ya, bahwa betapa penting memasuki bulan Ramadan itu berdasarkan ilmu, berbekal ilmu. Saya kira itu yang di bagian laput pertama ya. Dan laput kedua, ini puasa Ramadan di masa pandemi, tingkatkan iman dan imun. Ini khas ya, kita 2 kali puasa nanti insya Allah ya. Sama juga puasa dalam masa pandemi. Tahun ini kayaknya masih ya, sepertinya kita masih dalam masa pandemi, meskipun sekarang sudah mulai banyak program vaksinasi ya. Jadi ibadah di masa pandemi ini tidak mengurangi ya, tidak mengurangi kehusuan, kesahduan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya tentu kita harus melaksanakan apa yang namanya prokes ya, menjaga jarak misalnya, pakai masker, menghindari kerumunan, ya, dan sebagainya. Ini perlu kita terapkan sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Stay at home ya, tidak keluar rumah jika tidak terpaksa sama sekali gitu ya, tidak terpaksa sekali. Kemudian memperbanyak sedekah. Banyak sedekah ini meskipun kita di rumah, saya kira tidak akan kehilangan kesempatan untuk bersedekah ya, Ustazah ya. Tetap kita bisa bersedekah kendati pun kita masih tinggal di rumah. Kemudian laput ketiga, ini kita tulis tentang teladan dari Rasulullah dalam berpuasa ya. Tadi sudah banyak dicontohkan oleh Ustazah Aini ya. Rasulullah itu teladan kita dalam berpuasa ya. Misalnya Rasulullah kalau berpuasa segera berbuka ketika adzan maghrib berkumandang ya. Jadi tidak menangguhkan ditunda berbukanya, tapi bersegera. Begitu juga dengan sholat maghribnya ya. Jangan sampai kita terlena dengan membuka, akhirnya sholat maghribnya tinggalan ya. Nah ini harus bersegera. Kemudian perbanyak amal saleh. Ya. Perbanyak amal saleh, termasuk dari sedekah ya. Kemudian sholat malam, kemudian tadarus, membaca Al-Quran, meskipun mungkin biasanya orang-orang punya target ya. Tadi kalau Ustazah ini tidak menyarankan ya target ya, karena tadi nanti bisa merusak kualitas bacaan ya. Yang penting baca dengan benar ya, niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah ya kita dapat pahala, dan perbanyak zikir, kemudian bersedekah, dan yang terakhir itikaf ya. Ini di kita ini seringkali itikafnya terbengkalai ya atau terlupakan. Mengapa? Karena ini 10 hari menjelang Lebaran ya. Kita ada tradisi mudik ini ya. Tradisi mudik ini biasanya melupakan ya, melenakan masyarakat tidak beriktikaf. Mereka memilih mudik menjelang hari H, menjelang Lebaran, sehingga 10 malam hari terakhir itu kebanyakan di perjalanan ya. Nah ini saya kira kita harus bisa mengatur strategi bagaimana agar kita mudik iya, tapi iktikaf juga jalan ya. Silakan. Ini majalah kita dilengkapi dengan wawancara ya. Pada edisi kali ini wawancara kita berkenan hadir ya, itu Ustazah Aini Aryani yang tadi sudah panjang lebar ya menjelaskan apa yang ada di dalam majalah kita ini ya. Saya kira saya nggak perlu panjang lebar lagi. Terus, nah ini ada rubrik lain ya. Majalah Kontor itu tidak hanya laput atau laporan utama, wawancara, tapi juga ada rubrik-rubrik yang lain ya. Ada dirosah, misalnya ada tausiah. Tausiah ini berisi nasihat dari para pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor ya. Kemudian ada embun maupun afkar, itu adalah nasihat dari para pendiri Gontor, Trimurti ya. Itu para alumni, para santri yang kangen dengan nasihat Trimurti bisa membaca rubrik afkar maupun rubrik embun. Kemudian ada mahfuzot ya. Ini para ustadz, para asatidz biasanya yang menulis.
Kemudian ada rubrik peluang usaha. Ini peluang ya buat pemirsa yang ingin berusaha, memulai usaha misalnya, bisa membaca rubrik peluang usaha ini, dan ini mayoritas diisi oleh alumni ya, alumni Gontor, baik Gontor Putra maupun Putri, yang kemudian memulai usaha, dan kita tampilkan di rubrik peluang usaha ini. Kemudian ada peluang beasiswa, di rubrik beasiswa, kemudian ada aktivitas di pondok maupun di Unida, itu yang terangkum dalam rubrik Universitaria maupun rubrik ragam pesantren. Nah, itu antara lain beberapa rubrik yang kita sediakan di majalah Gontor, khususnya pada edisi Maret ini. Teruskan. Ini edisi April yang akan datang ya. Alhamdulillah edisi April ini kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai menggarapnya. Insya Allah nanti edisi di awal April ini sudah bisa diterima oleh para pembaca, para pelanggan ya. Edisi April ini kita angkat tentang mengapa bencana menyapa ya, karena kita tahu bahwa memasuki bulan tahun baru, memulai Januari, Februari itu kita di Indonesia banyak terjadi musibah, banyak terjadi gempa dan sebagainya ya. Silahkan para pembaca, para pemirsa yang ingin memiliki edisi April, silahkan untuk bisa menghubungi bagian penjualan kita. Ya, teruskan. Nah, tadi saya katakan bahwa majalah adalah sebuah harokah, sebuah gerakan ya. Jadi kita yang terbit tahun 2003, kemudian di tahun 2016 kita berhasil menambah hasanah penerbitan ya. Dalam hal ini kita menerbitkan dalam bentuk online, yaitu gontornews.com. Silahkan para pemirsa, para pelanggan bisa membuka link ini ya, gontornews.com. Teruskan. Nah, yang pertama tahun 2016, jadi setelah 13 tahun ya, setelah 13 tahun majalah Gontor, kita punya media online-nya. Ini saya ambilkan data satu pekan terakhir ya, dari 16 sampai 22 Maret 2021. Ini kurang lebih ada pengunjung-pengunjung baru ya, pengunjung baru maupun pengunjung yang datang lagi ya. Ada kurang lebih pengunjung baru sekitar 36%, 40% ya. Silakan. Ini usia pengunjung gontornews.com itu mayoritas adalah usia 18 sampai 24 tahun. Ya, ini generasi milenial ya. Jadi silakan teman-teman bagian iklan ini ya. Produk apa yang bisa kita tampilkan di dalam gontornews.com ya, karena pembaca kita ternyata mayoritas adalah usia 18 sampai 24 tahun. Teruskan, Bang Denny. Dan pengunjung adalah wanita ya, para santriwati. Jadi wanita dominan dalam membuka link majalah Gontor, gontornews.com. Ya. Silakan. Ini beberapa 10 besar ya, 10 besar kota yang warga masyarakat di kota-kota tersebut yang menjadi pelanggan atau yang rajin membuka web gontornews.com ya. Yang pertama Jakarta ya. Jakarta, yang kedua Surabaya, dan Depok, dan seterusnya. Ya, Jabodetabek ini luar biasa. Teruskan. Cukup ya, selesai ya, saya kira ya. Ya, saya kira itu pemirsa sekalian, apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan menambah wawasan, pengetahuan para pembaca tentang bagaimana majalah Gontor kita sajikan ya, termasuk edisi Maret ini ya. Kita biasa membuat perencanaan sebulan sekali, karena ini sebulan sekali, dan alhamdulillah tujuan untuk menciptakan gerakan memperbesar harokah ini bisa terlaksana lain melalui majelis virtual majalah Gontor. Saya kira dari saya cukup sekian, Ustadz Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.